Topik pertama yang akan kita bahas adalah 5W1H. Kasus yang kami bahas adalah keracunan massal di pabrik pengepakan udang Situbondo. Kasus ini terjadi di hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018. Yang terjadi di PT Panca Mitra Multi Perdana di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Melibatkan PT PMMP dan 37 pekerja yang mengalami pusing dan mual. Kasus ini disebabkan karena adanya kelalaian karyawan bagian kebersihan yang diduga menumpahkan kaporit atau terlalu banyak memakai zat kimia tersebut. Awalnya, saat para pekerja memasuki salah satu ruangan di pabrik untuk bekerja, mereka mencium bau yang menyengat. Bau tersebut menyebabkan para pekerja merasakan pusing dan mual. Diduga cairan tersebut berasal dari cairan pembersih mesin yang digunakan, yaitu kaporit. Dikarenakan tidak kuat menghirup bau kaporit, banyak pekerja yang merasa lemas, sesak, bahkan jatuh pingsan. Kemudian para pekerja tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari 37 orang pekerja yang menghirup zat kimia kaporit itu, 25 orang diantaranya telah diizinkan pulang dari rumah sakit di hari itu juga, sedangkan sisanya masih menjalani. Berikutnya adalah identifikasi bahaya kesehatan. Bahaya yang ditimbulkan dari bahan kimia atau klorin dapat menimbulkan gangguan pernapasan, iritasi kulit, iritasi mata, dan juga dapat bersifat mutagen atau teratogen ketika bertemu dengan senyawa organohalogen yang terdapat dalam limbah. Berikutnya adalah manajemen risiko. Yang pertama adalah harus menetapkan struktur pekerjaan secara detail sehingga pekerja tahu apa yang harus dia kerjakan. Berikutnya adalah mengidentifikasi risiko dengan cara mencari mana yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan ketika klorin dipakai. Kemudian menetapkan kemungkinan maupun keparahan yang timbul akibat bahaya dari klorin tersebut. Yang terakhir, melalui hierarki kontrol untuk mengatasi dan mencegah risiko akibat dari klorin tadi. Rekomendasi yang disarankan yang pertama ada pengawasan terhadap penggunaan kadar cairan pembersih sesuai dengan takaran. Kedua, penggunaan tidak di area tertutup tanpa ventilasi udara. Dan yang ketiga, ada penyimpanan yang aman agar tidak mudah dijangkau sehingga tidak menyebabkan bahan tersebut tumpah. Apabila berada di situasi yang menyebabkan paparan kaporit terjadi secara berlebihan, segera lakukan hal-hal di bawah ini untuk meminimalisir terjadinya efek samping. Yang pertama, segera tinggalkan area dengan tumpahan atau kebocoran kaporit dan cari tempat yang memiliki udara segar untuk mengurangi risiko efek samping. Yang kedua, jika memungkinkan, segera cari tempat yang tinggi sebab kaporit lebih berat dari udara, sehingga udara di atas umumnya tidak ikut terpapar. Yang ketiga, apabila kaporit dalam bentuk gas bocor di area perkantoran atau di dalam gedung, segera keluar secepatnya. Yang keempat, segera ganti pakaian dengan yang bersih dan segera cuci pakaian yang sudah terpapar kaporit secara bersih. Yang kelima, apabila paparan kaporit terjadi secara langsung di kulit, segera mandi menggunakan air dan sabun dengan bersih hingga bau kaporitnya menghilang. Yang keenam, apabila kaporit masuk ke dalam mata, segera bilas dengan air bersih selama 10-15 menit. Jika menggunakan lensa kontak, harap dilepas terlebih dahulu baru kemudian bilas.